Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kang Aris. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, berbagi ilmu, berbagi tips dan triks mengenai dunia blogger. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa di sini statusnya saya itu bukan seorang pro, bukan seorang master, sehu ataupun yang sudah ahli dalam dunia blogger, tapi di sini saya juga seorang pemula atau newbie yang memang sama-sama ingin belajar mengenai dunia blogger ini. Nah, tidak salahnya saya juga sharing kepada kalian semua tentang yang saya tahu, apa yang saya pahami dalam dunia blogger ini. Namun sebelum saya membagikan tips, triks, kemudian tata cara mengelola blog, kita akan memasuki dulu pada introduction atau sebagai pendahuluan, apa sih itu ngeblog, kemudian tujuannya apa gitu, dan lain sebagainya. Jadi ini memang perlu kalian ketahui juga gitu. Jadi jangan sampai nanti blog kita itu hanya asal-asalan. Nah, ngeblog itu merupakan sebuah aktivitas di dunia maya yang dimana kita men-share berbagai informasi ataupun ya tujuannya ya tadi bisa untuk mendapatkan penghasilan. Nah, terkait dengan tujuan membuat blog, ada beberapa yang saya rangkum. Yang pertama adalah kita menyampaikan informasi. Seperti contoh, kita memberikan berita, mengupdate tips, tutorial, dan lain sebagainya. Itu merupakan langkah sebagai menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua adalah share file. Nah, ini share file biasanya seperti share lagu, ya, musik, video, kemudian software, desain, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jualan. Jadi blog juga bisa buat menjual produk-produk yang kita punya. Banyak loh mereka yang mempunyai toko online yang memang basicnya itu berawal dari blog ya. Jadi untuk mempromosikan produk mereka seringnya membuatnya itu weblog. Nah, bukan website yang memang sekaliber seperti Bukalapak ataupun yang lainnya gitu ya. Tapi memang ini tujuannya tadi untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Kemudian kalaupun ada order mungkin nanti bisa masuk ke WA mereka. Kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, ini memang yang sekarang banyak diminati, yaitu tujuan untuk membuat blog adalah untuk mendapatkan penghasilan. Selanjutnya jenis-jenis blog. Yang pertama ada news, ini seputar berita ya. Jadi informasi yang diberikannya itu berupa info-info atau berita-berita yang memang terkait di daerahnya. Seperti yang contoh kita tahu bahwa Tribun, kemudian ada Kompasiana, kemudian media lokal ya banyaklah seperti Banjar Media dan lain sebagainya, Fajar News dan lain sebagainya. Jadi ini salah satunya blog yang memang bentuknya itu berita. Kemudian ada informasi. Itu contohnya tips, trik, dan tutorial. Contohnya banyak blog-blog yang memang dibuat untuk menghadirkan informasi terkait tips, trik, dan tutorial. Contohnya saja tutorial membuat desain dari Corel Draw. Itu banyak sekali mungkin format-format blognya ya. Jadi ini adalah blog informasi. Kemudian ada lagi blog download. Nah, seperti untuk unduh film atau download film, kemudian software, desain, ya, musik, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Kemudian ada landing page atau profil usaha atau jasa. Jadi ini merupakan seperti semacam web untuk profile. Nah, bisa saja itu profile diri kita sendiri. Itu dinamakan dengan landing page ya. Atau ada lagi nanti sama dengan juga portofolio. Jadi landing page ini hanya satu page ya, hanya tampilan mukanya saja yang memang itu isinya tadi ya profil biasanya. Ini yang banyak dipakai atau yang banyak yang banyak dibuat gitu ya. Biasanya itu profil usaha atau jasa untuk landing page ini. Kemudian ada online shop, ya, jualan. Nah, banyak penjual-penjual yang memang tidak mempunyai
tidak mempunyai budget yang cukup besar, ingin membuat toko online, akhirnya mereka membuat sebuah weblog yang dimana nanti tema yang digunakannya adalah seperti online shop. Banyak loh tema-tema yang memang sekarang seperti Bukalapak, Tokopedia, kemudian seperti Matahari dan sebagainya, itu banyak sekali di dalam tema-tema blog tersebut. Kemudian blog safe link. Nah, ini atau bisa disebut dengan blog pihak kedua ya. Yang dimana tujuannya untuk meningkatkan penghasilan dari iklan. Iklan apa? Contoh nanti blog kita itu sudah mempunyai iklan dari AdSense atau dari publisher lain seperti Adistera, Ilik, dan lain sebagainya. Ini ketika kita membuat web safe link ya, itu akan ditautkan ke web utama. Jadi nanti sebelum kita ke URL terakhir itu akan ada proses masuk ke web safe link ini. Nah, seperti yang memang dipasang di blog saya itu adalah web safe link, artinya untuk meningkatkan penghasilan dari AdSense dan iklan-iklan yang lain. Kemudian istilah-istilah dalam dunia blogger. Nah, kalau memang kalian seorang yang baru, kemudian baru masuk di grup blogger, ada beberapa istilah ya, ini hanya saya rangkum sedikit dari begitu banyak istilah dalam dunia blogger yang memang kalau yang menurut saya ini yang paling yang Anda harus tahu. Pertama ada niche ya, niche. Ini yang merupakan artinya adalah tema atau topik yang dibahas dalam sebuah blog. Contoh kita nanti membuat sebuah blog, kita tuh mau membahas apa? Nah, biasanya kalau orang-orang blogger mengatakan niche-nya apa sih? Ya, niche-nya apa sih? Itu adalah tema atau topik isi yang dimuat atau konten yang dimuat dalam sebuah blog itu apa? Nah, itu disebut dengan niche. Kemudian yang kedua gado-gado. Nah, ini merupakan topik yang campuran atau berbagai macam informasi dalam satu blog, berbagai macam isinya, ya, berbagai macam konten dalam sebuah blog. Contoh seperti blog yang punya saya itu berbagai macam isi, ada software, kemudian ada materi pendidikannya, kemudian ada materi tutorialnya, bahkan ada materi share desainnya. Jadi itu disebutnya dengan gado-gado, ya, atau artinya berbagai macam konten dalam sebuah blog. Kemudian ada BW. Nah, BW ini singkatan dari blog walking, yang artinya kita saling mengunjungi sesama blogger. Contoh, saya punya blog, kemudian teman saya punya blog. Nah, kita nanti bisa saling BW, artinya saling mengunjungi, saling tukar komen, kemudian ya tadi view, ya intinya ini untuk meningkatkan DAPA dan viewer blog kita. Nah, ini banyak sekali ya. Kalau kata teman-teman sih, ini aktivitas BW ini dari dulu ini sudah banyak terjadi gitu ya. Artinya apa? Untuk meningkatkan kualitas blog kita bisa menggunakan dengan teknik BW atau blog walking. Kemudian ada kata masta, suhu atau hu. Ini biasanya panggilan bagi orang yang sudah ahli dalam bidang blogger. Sebenarnya bukan dalam bidang blogger saja, mungkin dalam bidang yang lain juga ya. Ini mungkin sedikit tentang istilah-istilah dalam dunia blogger. Nah, mungkin itu saja sebagai introduction atau pengantar dalam ngeblog. Next di tutorial selanjutnya saya akan kupas tuntas bagaimana cara membuat blog, kemudian bagaimana cara pointing domain, kemudian bagaimana cara kita daftar AdSense dan lain sebagainya. Insya Allah saya di sini akan berbagi ilmu. Nah, untuk itu sampai untuk saat ini saya cukupkan demikian. Terima kasih. Jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.